Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat kita masing-masing untuk bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita terlebih dahulu satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, pada malam hari ini kami semua rindu untuk mendengarkan sabda-Mu, di mana sabda-Mu adalah jalan kehidupan bagi kami, jalan yang menuntun hidup kami. Dan kami pun juga Tuhan, di dalam mendengarkan sabda-Mu nanti, kami ingin agar Engkau berkenan untuk memberikan Roh-Mu yang kudus bagi kami semua. Sehingga kami semua melalui tuntunan dari Roh-Mu yang kudus dapat mengerti sabda-Mu yang akan difirmankan nanti. Terlebih lagi Tuhan, kami juga dapat untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Begitu pula ya Tuhan bagi hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu ini. Kiranya Engkau juga mengurapi hati hamba-Mu ini, agar setiap kata yang diucapkan oleh hamba-Mu ini benar-benar berasal daripada-Mu. Dan kami sambut firman-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan, sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Ya, demikianlah pembacaan kita pada malam hari ini.
Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, terlebih lagi mau untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema renungan kita pada malam hari ini adalah keselamatan adalah anugerah Allah. Ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berbicara mengenai keselamatan, tentunya setiap kita semua pasti ingin untuk memperoleh keselamatan itu. Dan tidak ada di antara kita yang tidak ingin untuk memperoleh keselamatan. Maka dari itu, banyak orang di antara kita yang melakukan berbagai macam cara agar keselamatan itu dapat mereka raih. Dan cara-cara yang mereka lakukan untuk memperoleh keselamatan itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, menurut kepercayaan dan juga ajaran-ajaran yang mereka percayai dan anut. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal seperti ini pun juga pernah terjadi di kalangan para rasul dan juga para imam. Tepatnya di saat mereka melakukan persidangan di Yerusalem, di mana di dalam persidangan yang mereka lakukan tersebut, mereka membahas mengenai peraturan-peraturan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Berbicara mengenai orang-orang Yahudi, tentunya kita semua mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat giat untuk mempelajari tentang kitab suci. Dan mereka pun juga mengetahui sebagian besar ajaran-ajaran yang terdapat di dalam kitab suci. Dan karena hal itu, mereka pun berani untuk mengambil sebuah tindakan di mana mereka memberikan sebuah aturan bagi orang-orang non-Yahudi. Dan aturan yang mereka berikan bagi orang-orang non-Yahudi adalah untuk wajib melakukan sunat bagi orang-orang yang baru saja percaya kepada Tuhan. Mengapa mereka mengatakan bahwa orang-orang non-Yahudi harus bersunat? Mereka mengatakan hal demikian karena mereka mempunyai pemikiran dan juga pandangan bahwa ketika mereka melakukan sunat, maka secara otomatis mereka akan memperoleh kasih karunia yang berupa keselamatan dari Tuhan. Jadi dapat dikatakan bahwa ketika mereka bersunat, maka keselamatan itu akan mereka raih. Nah, lalu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bagaimanakah respon dari orang-orang non-Yahudi ketika mereka diberikan aturan seperti itu oleh orang-orang Yahudi? Tentunya mereka menolak aturan yang diberikan oleh orang Yahudi kepada mereka. Mereka menolak hal tersebut karena menurut orang-orang non-Yahudi bahwa sunat bukanlah salah satu cara bagi mereka untuk memperoleh kasih karunia yang berupa keselamatan itu. Dan melalui hal ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dapat kita lihat bahwa adanya perbedaan pandangan dari orang-orang non-Yahudi dan juga orang-orang Yahudi. Dan ketika orang Yahudi mencoba untuk memberikan sebuah aturan bagi orang-orang non-Yahudi, tentunya pemikiran dari mereka
tidaklah bisa untuk diterima oleh orang-orang non-Yahudi. Karena mungkin saja menurut mereka, pemikiran dari orang-orang Yahudi tidaklah sesuai dengan isi hati dan keyakinan dari orang-orang non-Yahudi. Lalu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah yang dapat kita lihat dari persidangan yang dilakukan oleh para rasul dan juga para imam di Israel ini? Di sini dapat kita lihat bahwa ada sebuah aturan untuk melakukan sunat bagi orang-orang non-Yahudi yang baru saja percaya kepada Yesus, demi memperoleh sebuah kasih karunia yang berupa keselamatan dari Tuhan. Dan juga kita pun bisa melihat adanya sebuah perdebatan dan juga perbedaan pemikiran dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang non-Yahudi. Dan karena pandangan dan juga pemikiran yang berbeda-beda ini, Rasul Paulus pun tak tinggal diam. Ia memberikan pencerahan di tengah-tengah persidangan yang dilakukan di Yerusalem, di mana Paulus mengatakan bahwa bukan dengan bersunat orang-orang percaya akan memperoleh kasih karunia yang berupa keselamatan itu. Akan tetapi, kasih karunia yang berupa keselamatan itu adalah hadiah atau anugerah dari Tuhan melalui pengorbanan putranya, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa orang-orang yang percaya kepadanya. Dan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini tentunya juga berlaku bagi kita sekalian, di mana keselamatan itu merupakan anugerah dari Tuhan bagi setiap kita. Dan sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah yang berupa keselamatan itu, bagaimanakah sepatutnya respon kita? Apakah kita hanya berdiam diri saja dan tidak melakukan apa-apa dan hanya menikmati keselamatan itu saja? Ataukah kita memiliki pemikiran untuk membalas kebaikan Tuhan kepada kita? Kebaikan karena menganugerahkan keselamatan itu bagi kita. Jika kita ingin untuk membalas kebaikan Tuhan kepada kita karena menganugerahkan keselamatan itu, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk membalasnya dengan menjadi orang-orang yang taat, patuh, dan juga setia terhadap segala perintah dan juga ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Dan salah satu hal, contoh nyata yang bisa kita lakukan untuk taat dan setia terhadap ajaran-ajaran yang Tuhan berikan kepada kita adalah saling mengasihi antar sesama kita. Itulah hal mendasar atau contoh yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita, baik di dalam kehidupan kita dalam keluarga kita, berjemaat ataupun bermasyarakat. Terlebih lagi di dalam wabah virus corona yang sudah begitu lamanya menerpa kehidupan kita. Tentunya ada berbagai macam hal yang bisa kita lakukan untuk mewujud nyatakan sikap saling mengasihi sesama kita ini.
terkhususnya di dalam kita membantu saudara-saudara kita yang mengalami dampak langsung dari penyebaran virus corona ini. Dan kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita semua dapat belajar untuk taat dan setia terhadap perintah Tuhan. Dan salah satu perintah Tuhan itu adalah saling mengasihi antar sesama kita. Kiranya Tuhan yang menganugerahkan keselamatan itu bagi kita sekalian, memampukan kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, untuk menjadi orang-orang yang taat dan setia terhadap perintahnya. Tuhan kiranya menolong dan juga memampukan kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada saat ini marilah kita menaikkan syafaat kita. Untuk itu marilah kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini sungguh kami bersyukur atas sabda-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini, di mana melalui firman-Mu ya Tuhan, mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami semua adalah orang-orang yang beruntung, di mana kami semua diberikan hadiah dan dianugerahkan keselamatan oleh Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang telah dianugerahkan janji keselamatan itu, tentunya bagi kami sekalian haruslah untuk membalas kebaikan Tuhan dengan menerapkan hidup yang taat dan setia dan juga patuh akan perintah-perintah Tuhan. Dan tentunya ya Tuhan, tidak mudahlah bagi kami untuk taat dan setia terhadap perintah-Mu. Karena kami ini adalah manusia yang lemah, manusia yang gampang tergoda oleh hal-hal duniawi. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berkenan untuk memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami sekalian, sebagai pengingat dan juga penuntun bagi kami sekalian, agar kehidupan kami menjadi lebih baik dan kami pun juga bisa merubah diri kami masing-masing, merubah diri menjadi lebih baik dan juga lebih taat dan setia terhadap perintah Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami juga menaikkan syafaat kami, terkhususnya bagi saudara-saudara kami yang terbaring lemah akibat sakit penyakit yang mereka rasakan. Begitu pula ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam proses pemulihannya. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk memberikan kesembuhan bagi mereka, baik melalui obat-obatan dan juga melalui perawatan-perawatan yang mereka lakukan. Sehingga melalui hal tersebut dapat menjadi sarana bagi mereka untuk memperoleh kesembuhan. Dan kami menyerahkan saudara-saudara kami ini Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkaulah yang dapat menyembuhkan, memberi kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Dan kami pun juga percaya ya Tuhan, bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Dan pada malam hari ini pun juga Tuhan, kami berdoa bagi setiap pergumulan yang kami rasakan,
di dalam kehidupan kami masing-masing. Baik pergumulan di dalam keluarga kami, ataupun pergumulan dalam pekerjaan, usaha, dan juga pendidikan yang sedang kami jalani. Engkau tahu Tuhan, segala pergumulan kami ini. Untuk itu ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya itu kepadamu. Biarlah Engkau yang memberikan jalan keluar bagi kami di dalam kami mengatasi setiap pergumulan yang kami rasakan ini. Begitu pula ya Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini, di mana ada rencana yang akan kami lakukan, yaitu untuk melakukan ibadah di gereja kami ini kembali, yang akan kami rencanakan pada tanggal 26 Juli nanti. Kami mohon ya Tuhan, kiranya apa yang kami rencanakan ini benar-benar dapat terrealisasikan dengan baik. Dan bagi hal-hal yang akan mengganggu rencana kami ini, kami mohon kiranya Engkau menjauhkannya dari kami, dan kiranya Engkau selalu menjaga dan menyertai kami, supaya setiap rencana yang kami sudah rencanakan ini benar-benar dapat terlaksana dengan baik dan melalui pertolongan daripada-Mu saja. Begitu pula ya Tuhan bagi sidang sinode yang akan diadakan pada bulan depan, tepatnya dalam bulan Agustus tanggal 4 sampai yang ke-5. Kami mohon Tuhan, segala persiapan yang dilakukan oleh panitia sidang sinode, MSA dan juga MSL, kiranya benar-benar dapat mereka siapkan dengan baik. Dan kami mohon Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menyertai mereka, agar segala persiapan yang mereka lakukan benar-benar dapat mereka siapkan dengan baik. Dan pada harinya nanti, sidang sinode ini yang sudah kami rencanakan benar-benar dapat terlaksana. Dan juga Tuhan, kami mengingat akan kondisi bangsa dan negara kami, di mana Engkau mengetahui ya Tuhan, bahwa wabah dari virus corona ini sangat begitu lama ada di bangsa dan negara kami Indonesia ini. Dan kami pun juga Tuhan, sebagai warga negara Indonesia, memiliki kerinduan dan juga pengharapan agar wabah virus corona ini benar-benar segera berakhir di negara kami. Dan kami pun juga dapat kembali untuk melakukan aktivitas kami. Dan kami juga tidak perlu takut lagi, tidak perlu khawatir lagi karena wabah virus corona ini ya Tuhan. Dan kami mempunyai pengharapan Tuhan, agar virus corona ini dapat ditangani oleh pemerintah kami dan juga oleh tim medis yang akan memberantas wabah virus corona ini. Bagi pemerintah dan juga tim medis yang berpikir bagaimana cara untuk memberantas virus corona ini, kiranya Engkau berkenan untuk selalu menyertai mereka semua, memberikan kekuatan bagi mereka semua. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberikan kesehatan bagi mereka.
agar mereka semua dapat memikirkan jalan yang terbaik tentang bagaimana cara untuk memberantas wabah virus corona ini. Dan pada akhirnya nanti Tuhan, kami memohon kepadamu agar Engkau berkenan untuk mengusir wabah virus corona ini di dalam bangsa dan juga negara kami Indonesia. Dan pada akhirnya ya Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami sekalian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan kita, dan untuk mengiringi persembahan kita pada malam hari ini, kita akan iringi dengan pujian dari PKJ 146 ayat yang pertama saja. Bawa persembahanmu. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat yang masih Engkau perkenankan bagi kami semua. Terkhususnya berkat di dalam setiap pekerjaan dan juga usaha-usaha yang kami lakukan. Dan pada malam hari ini Tuhan, izinkanlah kami untuk mempersembahkannya kembali kepadamu. Dan kiranya Tuhan, Engkau berkenan untuk menerima persembahan kami ini. Dan juga kiranya Engkau berkenan untuk memberkatinya. Sehingga persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat kami pergunakan untuk gereja-Mu di tempat ini. Terkhususnya bagi pelayanan yang kami lakukan di gereja-Mu ini. Begitu pula ya Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Ibu Majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat bagi mereka, sehingga persembahan ini dapat dikelola dan juga dipergunakan dengan baik. Dan begitu pula Tuhan bagi kami yang mempersembahkan persembahan ini. Kiranya Engkau pun juga berkenan untuk memberikan berkat-Mu yang berkecukupan bagi kami semua. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas kami semua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.